Bab 118. Pukulan brutal, aku semakin sulit bernapas, dan mataku membelalak. Keinginan untuk bertahan hidup membuatku mencakar tangan Matthew yang mencengkeram leherku. Cinta kami telah menghilang, dan pria di depanku ini ingin membunuhku. Pandangan mataku mulai kabur karena sesak napas. Matthew melemparku seperti boneka kain saat aku hampir kehilangan kesadaran. Aku terlempar ke dinding koridor dan hampir pingsan. Aku menggenggam leherku dan terbatuk-batuk sambil berusaha bernapas. Sementara itu, Melanie dan Grace memandangku dengan tatapan acuh tak acuh. Melanie menyeringai dan berkata, "Tahu nggak apa itu karma, Chloe?" "Hahaha. Matt, kamu seharusnya sudah melakukan itu sejak lama." Dia memang minta dipukuli. Matthew tampak menikmati pujiannya, seolah lupa dengan penampilan menyedihkannya di rumah sakit malam sebelumnya. "Kamu akan mengembalikannya kepada kami sekarang." Dia meraung, "Aku pikir kamu akan berguna dan mengamankan proyek itu melalui Atlas, tapi kamu hanyalah seorang perencana licik yang tak berharga. Apa kamu pikir Atlas akan punya perasaan untukmu? Akhirnya kamu mengeluarkan isi pikiranmu, dasar bajingan." Aku menatapnya dengan penuh kebencian. "Kamu tidur dengan Atlas tanpa hasil, ya? Kamu bahkan tidak bisa mengamankan proyek itu tapi berani menantangku? Chloe, kamu harus mengembalikan apa yang telah kamu ambil dariku." Matthew menendangku saat dia berbicara. Aku terengah-engah mencari udara, dan pandanganku mulai kabur lagi. Tak lama setelah itu, Matthew berjongkok dan menarik rambutku sambil mengumpat, "Beraninya kamu menipuku? Bukankah aku baik padamu selama bertahun-tahun ini? Kamu mencuri asetku. Bukankah kamu mencintaiku? Kenapa kamu begitu perhitungan?" Melanie tertawa, "Bagaimana rasanya mengetahui siapa yang lebih dicintai kakakku? Masih merasa kamu menang? Berhentilah bersikap sombong." Dengan itu, dia menamparku sementara Matthew terus menarik rambutku. Aku menatap Matthew dengan penuh kebencian dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Aku membencimu. Kamu bukan laki-laki sejati. Aku akan menunjukkan neraka padamu jika kamu tidak membunuhku sekarang." Matthew menendangku lagi sebagai respons, dan aku mengerang kesakitan. Sementara itu, Grace membeku menyaksikan anak laki-laki dan anak perempuannya memukuli diriku. Tiba-tiba, Ivana berteriak, "Matthew, aku akan membunuhmu!" Dia berlari naik dengan pisau di tangan. Melanie ketakutan dan melarikan diri sambil menutupi kepalanya. Matthew melepasku dan menghindari Ivana, sementara Grace mundur ketakutan. Aku terjatuh lagi ke lantai, tubuhku mati rasa karena rasa sakit. "Pergi semuanya, dasar bajingan!" Ivana mengamuk sambil mengarahkan pisau ke Matthew. "Kamu akan membayar untuk ini." Segera setelah itu, dia menelepon polisi saat aku terengah-engah di lantai. Ivana membantuku berdiri, dan dia menangis sambil berkata, "Aku khawatir ini akan terjadi. Bajingan-bajingan ini akan mendapatkan balasannya." Akhirnya aku bisa bernapas lagi dan berkata kepadanya, "Jangan menangis. Banyak yang terjadi barusan. Hubungi wartawan sekarang." Bab 119, Berita heboh. Ivana mengangguk dan menelepon asistennya untuk membawa para wartawan. Aku berkata kepadanya, "Letakkan aku dan ambil foto semuanya." Dia mengikuti instruksiku dan dengan lembut melepaskanku sebelum mengambil foto dari berbagai sudut serangan yang terjadi. Tak lama kemudian, dia menelepon pihak berwenang dan pengacaraku, Adrian.
Melihat tindakan Ivana, Matthew menjadi gelisah. Dia berteriak, "Kamu yang menyebabkan ini, Chloe. Meskipun kamu memanggil polisi, tidak akan ada yang berubah. Kamu ada di rumahku, dan kita masih menikah. Jadi bagaimana kalau kita bertengkar? Aku sudah muak dengan alasanmu." Ivana membalas dan melemparkan pisau ke arahnya. Kaget, Matthew berlari ke kamar utama sambil nyaris menghindari pisau tersebut. Ivana melihatku yang sedang kesakitan dan menangis. Namun, aku tersenyum dan menenangkannya, "Jangan menangis. Aku belum mati. Sekarang sudah terlambat untuk dia mundur." Ketika pihak berwenang tiba, aku menunjukkan sertifikat kepemilikan rumah dan kartu identitasku sebelum memberitahu media tentang serangan itu. Skandal perselingkuhan Matthew sebelumnya belum mereda, dan insiden ini hanya memperburuk keadaan baginya. Adrian juga memberikan bukti bahwa proses perceraian kami sedang berlangsung. Polisi tidak memberi kesempatan kepada Matthew untuk menjelaskan dirinya dan langsung menangkap ketiga anggota keluarga Murphy. Berita terbaru pun langsung menjadi tren di Fosworth dengan judul-judul seperti "Pria bajingan membawa selingkuhan untuk menyerang istri di rumah", "Pria menipu mertua yang sakit parah untuk mendapatkan aset", dan "Kekacauan di rumah istri, masuk rumah sakit setelah diserang". Aku tidak pernah menyangka harus mempermalukan diriku sendiri hanya untuk bercerai darinya. Malam itu, aku meminta Ivana untuk mengirim makanan kepada ibuku dan memberitahu dia bahwa aku memiliki urusan mendesak. Aku tak berani mengunjungi orang tuaku karena aku nyaris tak bisa bergerak. Agar mereka tidak khawatir, aku meminta Ivana untuk merahasiakan insiden tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa aku sudah tidur. Aku tahu orang tuaku jarang menggunakan ponsel mereka, jadi mereka tidak akan mengetahui berita yang sedang tren dengan cepat. Ivana bahkan menjemput Ava dari tempat penitipan anak sebelum kembali. Sementara itu, aku mengompres wajahku dengan kantung es sambil menahan rasa sakit untuk membuat mie kesukaan Ava. Ketika Ava akhirnya tertidur, aku menerima telepon dari Atlas. Namun, aku tidak menjawabnya karena aku tidak ingin dia melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku menjadi topik sensitif dan proses perceraian akhirnya selesai. Selain itu, aku tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Atlas terus menelepon, jadi aku mematikan ponselku. Aku menghela napas lega keesokan harinya ketika mendengar berita dari polisi. Sebelum pergi ke rumah sakit, aku mengenakan riasan untuk menyembunyikan luka-lukaku. Aku juga memakai sweater berleher tinggi untuk menutupi memar di leherku. Namun, ibuku yang selalu memperhatikan tetap melihatku dari atas ke bawah. Aku mengabaikannya dan dengan tenang merawat kebutuhan ayahku. Meskipun masih lemah dan sering tertidur, setiap kali terbangun, dia selalu mendesakku untuk meninggalkan Matthew. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan rumah atau aset. Aku mengangguk dan berjanji kepadanya bahwa aku akan meninggalkan Matthew. Sore itu, Atlas datang mengunjungi ayahku. Setelah tinggal sebentar, dia pergi. Ketika aku mengantarnya, dia melirikku dan berkata, "Kamu punya waktu 20 menit. Aku akan menunggumu di mobilku di bawah." "Aku belum bisa pergi," jawabku. Namun, dia mengabaikanku dan langsung turun. Aku menatapnya kesal karena dia tidak pernah memberiku kesempatan untuk menolak. Ketika aku kembali ke kamar ayahku, ibuku bertanya siapa sebenarnya Atlas bagiku. Aku terkejut dan bertanya kepadanya, "Apalagi yang dia bisa, Bu?"
Jangan berpikir yang macam-macam. Hubungan kami hanya profesional, dan dia banyak membantu aku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa merebut kembali rumah dan aset. Ibuku terdiam sementara aku dengan gugup mencari alasan untuk pergi lebih awal.